3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah hari ini saya akan melanjutkan pemaparan tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri 212 Palembang. Saya Sudiati. Tadi di awal kita sudah mendengarkan penjelasan dari rekan saya Ibu Marlena tentang budaya positif di sekolah, tentang juga keyakinan kelas, dan ini akan saya lanjutkan. Tapi terlebih dahulu untuk menambah semangat kita pada siang ini, saya punya game juga untuk kalian semua. Dulunya adalah orang ketiga. Kalau dalam hidup kita akan melupakan orang ketiga, ya, dalam kehidupan kita kan harus melupakan orang ketiga. Di dalam game saya, jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Masih tetap semangat? Ya, kita mulai ya gamenya ya. Ya. Ingat dulunya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertamanya adalah Henry, orang keduanya adalah Nurbaiti, orang ketiganya adalah Maria. Ya silakan. Dari tadi kayaknya yang lebih meyakinkan. Orang ketiga. Iya. Orang ketiga. Mati. Orang ketiganya tadi. Orang pertamanya Heni. Orang keduanya Nurbaiti. Orang ketiganya Leni. Yang lain silakan. Ingat dulunya, jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya adalah Heni, orang keduanya adalah Nurbaiti, dan orang ketiganya adalah Rosa. Telurnya adalah jangan lupakan kayak Orang pertama Heni, Iya. orang kedua Nurbaiti. Iya. Jangan lupakan orang ketiga. Balik lagi ke Heni. belum tepat. Telurnya adalah jangan lupakan orang ketiga. Ya, jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama Heni, orang kedua Nurbaiti. Ya silakan Ibu Umi. Orang ketiga Ibu Marlena. Iya, orang ketiga Ibu Marlena. Ya, masih belum ketemu, baiklah kita ulang. Ya. Iya. Iya. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Siapapun nama orang ketiganya, orang ketiganya jangan dilupakan. Jika orang pertamanya Ibu Aresa, orang keduanya Ibu Yona, orang ketiganya Devi. Ibu. Orang ketiganya Ya. adalah Umi. Iya, orang ketiganya adalah Tangan dong. Iya. Masih ada yang belum? Masih ada yang belum? Udah. Iya. Udah. Ya, jangan lupakan orang ketiga. Tapi dalam kehidupan tolong lupakan orang ketiga. Iya. Baiklah, sebelum kita memulai ke materi, saya ingin berbantu terlebih dahulu. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan teman-teman sudah ramai
saya bilang pada awal tadi, saya akan melanjutkan materi yang keempat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ya. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Ya, keenam yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sama seperti awal-awal, tadi sudah dijelaskan kata-kata adalah 5 restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, mungkin di sini ada yang sudah mendengar 5 kebutuhan manusia. Sebenarnya 5 kebutuhan manusia ini sudah sering ya, apalagi dalam teori Maslow itu yang lebih terkenal. Kalau orang sering ini pasti tahu dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, next. Lanjut Bu. Ya. Di sini sebelum memasuki apa itu bagian-bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia, kita lihat dulu ada sebuah permasalahan yang dialami Ibu Ambar. Pasti ibu guru sekalian yang ada di sini, permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ambar ini sering kita alami di sini sebagai seorang pengajar. Marilah kita sama-sama untuk melihat permasalahan yang dialami oleh Ibu Ambar. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, di sini apalagi ya yang ada kelas 2? Ya, di kelas 2 mungkin pernah mengalami, bukan hanya di kelas 2, karena anak-anak kita itu bukan hanya kelas rendah saja yang sering membawa makanan, dan yang meminta-minta makanan bukan hanya makanan dan juga uang, itu di kelas tinggi juga ada. Ya, sebagai kalau posisi kita sebagai Ibu Ambar dan sikap kita terhadap seorang Doni, apa yang akan kita lakukan? Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Doni kan sering meminta makanan pada temannya secara paksa. Tapi setiap apa yang kita lakukan pasti ada alasan dan sebabnya. Tidak mungkin ada alasan yang, kalau tidak ada alasan mengapa Doni melakukan itu, pasti ada alasan juga itu. Ya baiklah teman-teman, mungkin di sini sikap kalian sebagai Ibu Ambar, apa yang akan kalian lakukan? Terus apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Menurut saya, bila saya ada di posisi Ibu Ambar ini, pastinya saya akan melakukan persuasi dulu atau pendekatan dulu kepada Doni dan menanyakan alasan kenapa sampai dia sering meminta bekal makan siang dengan makan siang pada temannya. Lalu ada masalah apa di rumah, yang pasti saya menanyakan dulu alasannya. Setelah saya menanyakan alasannya, baru saya memberikan kekuatan pada Doni bahwa yang seperti itu tidak baik untuk dilakukan. Kedepannya Doni bisa mencari, bisa kita membantu Doni untuk mencari solusinya, bagaimana agar Doni tidak melakukan hal itu lagi. Baik, terima kasih Ibu Aresta. Ya, itu pendapat Ibu Aresta sebagai, jika posisi dia sebagai Ibu Ambar. Nah, kalau posisi kita atau
Ya, kita harus mencari tahu dulu sebagai seorang guru apa yang terjadi, apa yang penyebab Doni melakukan atau meminta paksa makanan dari teman-temannya. Ya, kalau kita sebagai Doni pasti juga punya alasan. Benar kata Ibu Marlena, kemungkinan, ya, ini menurut pendapat kita, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh seorang Doni. Tapi menurut Ibu Marlena, ya, mungkin orang tua dari Doni tidak menyiapkan bekal dan juga tidak memberikan uang jajan kepada Doni. Nah, berhubungan dengan yang dialami oleh Ibu Ambar dan Doni, kita akan melihat mengapa hal ini terjadi. Itu bisa kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kita akan menganalisis permasalahan yang dialami Ibu Ambar, apalagi yang dialami Doni, itu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut Dr. William Glazer, ya. Ya, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Ya. Sebenarnya menurut Glazer ini juga ini sama kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama, kalau berhubungan dengan bertahan hidup itu berarti berhubungan dengan makan. Iya, makan dan minum, berarti berhubungan dengan biologis kita. Hidup kita yang pertama itu adalah butuh makan, butuh minum. Selain bertahan hidup untuk makan dan minum, kita juga butuh kesehatan. Nah, berhubung ini bertahan hidup, kalau dihubungkan dengan seorang Doni yang tadi dengan paksa meminta makanan dengan teman-temannya, itu ada hubungannya juga dengan bertahan hidup. Ini menurut pendapat Ibu Bapak Guru sekalian. Ya, kalau dihubungkan dengan bertahan hidup, mengapa seorang Doni, kalau kita di posisi Doni, ibaratkan saja ya, kalau untuk bertahan hidup, kenapa Doni melakukan hal tersebut? Silakan. Tentang bertahan hidup dengan alasan Doni tadi, mungkin ya karena merasa lapar ya, jadi dia terpaksa untuk melakukan pemaksaan meminta makanan kepada temannya untuk bertahan hidup. Terima kasih Bu Yona. Ya, sebenarnya ya, karena kita kalau di posisi lapar, apapun kegiatan kita itu tidak akan bisa. Ya, ya, kalau kalian disuruh oleh bu gurunya mengerjakan tugas dalam keadaan perut kosong dan lapar, jangan lapar haus saja, pasti kalian uring-uringan, tidak konsentrasi. Karena kenapa? Semua sel-sel dalam tubuh kita itu kalau ini berhubungan dengan makan, dan otak kita juga tidak bekerja. Jadi benar kata Ibu Yona, kenapa Doni melakukan hal tersebut? Doni mungkin lapar dan tidak ada makanan. Akhirnya karena ingin bertahan, karena perutnya lapar, akhirnya dia mengambil paksa makanan teman-temannya di kelas. Ya. Jadi kebutuhan dasar yang pertama itu adalah biologis kita, makan dan minum. Yang kedua adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang ini bisa kita dapatkan dari siapa? Orang-orang terdekat kita. Siapa yang pertama? Orang tua. Iya, orang tua atau keluarga. Dan bisa juga didapatkan dari
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Doni. Kira-kira kenapa Doni melakukan hal tersebut? Ya, saya bisa ya, alasan itu semuanya benar ya. Coba misalnya, kenapa Doni memaksa meminta makanan kepada teman-temannya? Berhubungan dengan kasih sayang. Iya, karena Doni tadi sudah beri bertahan hidup karena dia apa? Orang tadi kan sudah dikatakan bahwa Doni tidak diberikan uang jajan, tidak disiapkan sarapan, atau tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Nah, otomatis karena dia tidak diberikan uang jajan, tidak diberikan sarapan, dan tidak diberikan bekal, berarti otomatis orang tuanya itu tidak perhatian. Berarti dia kurang perhatian dari otomatis yang ada di lingkungan rumah, entah itu orang tua atau siapapun yang berada di rumah. Jadi mungkin di situ yang mendasari Doni kenapa dia meminta bekal kepada temannya secara paksa, karena kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga terdekat yang ada di rumah. Terima kasih Ibu Sriwayuni. Ya, kenapa Doni melakukan hal tersebut? Ya betul, Doni kurang kasih sayang dari rumah. Bisa jadi kan Doni melakukan hal tersebut juga bisa untuk diterima oleh teman-temannya, mencari perhatian di sekolah. Ketika anak tidak dapat perhatian dari orang tuanya di rumah dan tidak dapat kasih sayang dari rumah, mereka akan mencari di luar rumah. Sama seperti kita, anak-anak di sekitar kita kan sering sekali mencari perhatian dari kita dan teman-temannya di sekolah. Itu menandakan anak-anak kita itu kurang kasih sayang atau perhatian dari kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah kebebasan. Ya, kebebasan ini kebutuhan akan sebuah pilihan. Ya, pilihan bebas. Walaupun kebebasan itu dibutuhkan, tapi setiap kebebasan ada batasan. Karena kebebasan yang positif. Ya, mengenai kasus yang dialami Doni, ya, kebebasan itu tadi adalah kebutuhan akan sebuah pilihan. Ya, apa sebenarnya pilihan Doni? Kenapa Doni melakukan hal itu sesuai dengan sebuah kebebasan? Maka kebebasan kalau sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita butuh kebebasan. Jangan, kalau kita dalam belajar kan, belajarlah sesuai dengan karakter anak. Walaupun kebebasan itu ada batas. Ya, kepada Ibu Rani, ya, mungkin tentang kebebasan itu dikaitkan dengan permasalahan Doni. Kira-kira kenapa kalau dikaitkan dengan kebebasan Doni melakukan hal tersebut? Terima kasih sampai dari sini. Kembali lagi tadi di awal bahwa pertama sudah jelas bahwa Doni tidak membawa bekal uang ataupun makanan yang dipersiapkan dari rumah. Jelas kebebasan dan juga tidak ada perhatian dari orang tua. Berarti sudah jelas di sini bahwa pertama-tama mungkin di sini Doni kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Karena pendidikan pertama itu adalah orang tua atau di rumah. Madrasah pertama itu adalah orang tua atau di rumah. Disitulah peran orang tua yang memberikan nilai-nilai moral kepada anak-anaknya, apa yang baik dilakukan, apa yang tidak baik untuk dilakukan. Dan sebenarnya kalau sudah orang tua sudah menyiapkan, sudah memberikan, otomatis tindakan yang berlaku itu tidak akan terjadi. Jadi balik lagi adalah tidak adanya didikan dari orang tua bahwa meminta makanan atau mengambil makanan teman itu kasih izin atau dengan seenak itu tidak diperbolehkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Herani. Ya, sebab kebebasan itu adalah kemandirian dari anak. Melihat kasus Doni, ya, walaupun Doni melakukan
kalau kita ya jangan itu hanya kenakalan-kenakalan anak, tetapi benar diulas dari yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, dan ketiga kebebasan. Semuanya berkaitan. Ya, jika di rumah dia dapat perhatian dan di rumah dia disayang, tidak akan terjadi hal yang dilakukan oleh rumah. Yang keempat, ada kebutuhan akan kesenangan. Iya. Di sini kebetulan dan kesenangan ini rasa senang, ya, ekspresi senang tuh banyak. Bisa kalau kita tuh lebih ke senyum terus, ya, datang ke sekolah loncat-loncat. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang dilihat anak ketika berangkat sekolah. Ada yang tertawa-tawa, ada yang berlarian teriak-teriak. Ya, itu adalah ekspresi kesenangan. Ya, karena 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kesenangan ini adalah kepuasan hati. Iya. Kalau kita tidak puas hati, yang hilang kita akan murung sepanjang ini. Iya. Asik, ya. Jadi kesenangan. Kalau kita melihat peristiwa yang ada pada Doni, ya, kalau kita melihat peristiwa pada Doni melakukan itu pasti ada rasa kesenangan tersendiri. Ya. Untuk melihat kesenangan ini pada Doni, ya, kita lihat kepada Bapak Egi yang paling mungkin karena dari rumah tadi sudah belum ada perhatian, terus untuk bertahan hidup, mungkin setelah dia mengambil atau meminta sesuatu dari temannya tadi, yang pertama dia terasa nyaman, perutnya sudah kenyang, jadi itu senang dia. Terus yang kedua mungkin dia sudah lama kepingin tapi belum tercapai, setelah mengambil atau meminta yang kawan tadi, hati juga sudah senang, seperti itu. Baiklah, mungkin ada yang mau nambahkan? Ya, Bu Devi dari tadi senyum-senyum, ya silakan. Mungkin selain kesenangan kepuasan dia ngambil punya temannya tadi, banyak faktor ya Bu. Pertama mungkin dia pengen makanan itu yang tidak pernah ada di rumah, tidak ada di rumah, tidak ada, orang tuanya tidak mampu untuk membelinya, sehingga pada saat melihat temannya membawa makanan itu, makanya timbullah rasa dia ingin mengambil makanan temannya tersebut. Terus itu yang faktor pertama. Terus yang kedua bisa juga faktor dia memang dari lingkungan dia juga, mungkin orang tuanya mungkin ada banyak faktor sih sebenarnya. Kemungkinan kedua bisa jadi faktor lingkungannya juga yang membuat dia seperti itu, seperti kalau sudah mengambil barang orang, kepuasan tersendiri, kesenangan tersendiri, oh aku hebat, seperti itu Bu. Bisa jadi seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak ini banyak faktor. Itulah tadi cenderung harus lebih mendekatkan diri kepada anak tersebut. Sebenarnya bagaimana dia mengapa dia seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Devi. Ya, Ibu Devi langsung dari penjelasan Bu Devi ya, sudah langsung ke angka yang 5, penguasaan. Dia ingin Doni merasa hebat. Nah, sebelum saya jelaskan dari 1 sampai 5, penguasaan. Iya, saya ingin diakui. Ya, tadi Ibu Devi langsung dia merasanya kalau dia diakui. Iya, mungkin pendapat Ibu Devi itu langsung ke penguasaan. Ya, karena apa penguasaan? Doni ingin dianggap kalau dia memaksa teman-teman itu takut dan dia merasa menjadi hebat. Jadi dapat disimpulkan bahwa 5 kebutuhan dasar dari manusia ini sangat penting. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ya, dari Doni ya dapat kita simpulkan bahwa kenapa Doni melakukan hal itu?
dia cari dari teman-teman sekelasnya dan juga dari gurunya. Yang ketiga adalah kebebasan, ya, jadi kemandirian. Mungkin ya kita tidak tahu, itu namanya analisis kita sebagai terhadap sebuah permasalahan, yaitu dari Bu Doni. Mungkin Doni ibunya masak itulah, dia ingin bebas yang lain juga. Ya. Kalau tiap hari kita makan telur dulu, ya gimana? Ya bosen anaknya. Jadi dia mencari solusinya adalah dengan mengganggu-ganggu temannya. Mungkin ada yang lebih menarik daripada masakan ibunya di rumah. Ya, jadi dia butuh kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Ya, mungkin juga si Doni orang yang memang senang menjahili teman-temannya. Ya, dengan melihat temannya sedih dia senang. Ya, nanti ketika temannya senang, dia senang. Yang ketika mencari kesenangan itu berarti sifatnya tidak baik. Ya, penguasaan. Ya, penguasaan ini. Doni dengan kata Ibu Depi ingin dianggap berkuasa, ingin dianggap bahwa dia hebat dengan melakukan hal itu. 5 kebutuhan dasar manusia ini sering kita dengar, walaupun bukan dari belajar juga, dari piramida itu yang mendasar tetap adalah makan, ya, dari teori Maslow. Ya, dimanapun kebutuhan dasar manusia adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan juga kesehatan. Ya. Nah, melihat dari 5 kebutuhan manusia, ya, di sini saya tetap akan melanjutkan bertanya sesuai dengan kebutuhan yang kalian butuhkan. Apa yang kalian butuhkan? Kalau dilihat dari diterima dan disayang, berarti ini kasih sayang. Yang kedua, ya, aku bisa apa? Yang ketiga adalah, ya, apa kesenangan kalian? Setiap orang ini berbeda-beda. Yang keempat adalah bebas. Banyak hal dalam kebebasan, ya, tapi yang tetap ada batasan. Baiklah, untuk diterima dan disayang, Ibu Umi, iya, kalau kita sebagai ini, yang kita butuhkan itu diterima dan disayang oleh siapa, Ibu Umi? Ya, Ibu Umi silakan. Terima kasih Bu Sudi. Di sini apa yang kalian butuhkan? Poin pertama itu diterima dan disayang. Oleh siapa? Menurut saya kompleks, ya. Oleh semuanya, ya. Keluarga, teman-teman, termasuk rekan sejawat. Kenapa? Karena yang pertama kita ambil contoh, misalnya kita sekarang dapat atau kedatangan guru baru P3K, itu ada 2 orang yang dari luar sekolah. Nah, yang pertama, mereka, ini saya ambil contoh, mereka itu butuh diterima oleh rekan-rekan yang ada di sini. Itu kebutuhan dasar. Kenapa? Kalau dari awal kita teman-teman sudah tidak menerima, itu berarti kebutuhan dia itu tidak terpenuhi. Yang kedua, baru disayang. Setelah diterima, saya dan teman-teman yang lain menerima, oh orangnya baik, perilakunya baik, akhirnya diterima. Nah, itu sudah memenuhi kebutuhan. Termasuk saya juga ketika saya menjadi guru di sini, saya butuh diterima guru di sini. Dengan cara apa? Saya berusaha melakukan pendekatan. Nah, mungkin kemungkinan besar ya sudah disayang kalau sekarang. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Umi. Iya. Kalau tidak diterima tidak mungkin disayang. Iya, bukan hanya dari keluarga. Kita di sekolah, ya, karena kita juga ini semuanya ke keluarga. Dari orang tua maupun sahabat kita, pasangan kita, ya, kita butuh diterima dan disayang. Yang kedua adalah, ya, aku bisa apa sih?
Ibu Nur juga mungkin bisa dalam hal ini yang kita butuhkan ya. Kita butuh bisa apa yang kita butuhkan ya. Silakan Ibu Nur. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kalian butuhkan di sini juga sama seperti diterima di saya. Setelah yang diterima di saya itu kita harus punya kemampuan. Apa yang kita mampu bisa lakukan. Ya, apa yang dan apabila ada yang tidak bisa kita lakukan, kita mencoba dan mencoba berusaha belajar dari teman, belajar dari pengalaman. Jadi intinya belajar. Ya, harus bisa. Orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Terima kasih Bu Nur. Iya, bisa melakukan semuanya, bisa melakukan sesuatu. Iya, kalau diterima saya bisa apa? Saya bisa segalanya. Iya. Yang ketiga adalah senang. Ya, kebutuhan kita adalah senang. Senang akan apa? Ya, mungkin ya Ibu ini Bu Eka. Ya benar Bu Hedi, mungkin Bu Hedi. Senang apa Bu Hedi? Ya Bu Hedi senang. Ya Bu Hedi. Kita itu kebutuhan kita itu kan senang. Senang ibadah. Ada senang traveling, senang membaca. Namanya kebutuhan hidup itu butuh senang. Ya Bu Hedi sekarang senang apa Bu Hedi? Terima kasih senang Yudi. Ya, yang saya butuhkan. Ya, yang saya pribadi, saya sekarang itu senang karena saya sudah lulus. Menempatkan sekolah di hidup dan masih bertemu dengan teman-teman. Iya, alhamdulillah. Ibu Heni senang. Senang ketika naik jabatan. Iya, senang naik jabatan. Senang ketika menerima SK. Itu semua adalah yang diperlukan Ibu Heni saat ini untuk kesenangan dia. Yang ketiga keempat adalah bebas. Ya Ibu Marlena bebas. Bebas melakukan apa Ibu Marlena ya? Ya, terima kasih Bu Surdi. Bebas menurut saya itu adalah setiap saya sudah mendapatkan teman, sudah bisa diterima teman, bisa diterima di lingkungan. Kemudian saya bebas untuk tertawa, ya, bebas untuk mengekspresikan ya sesuatu kebahagiaan saya. Jadi saya itu bebas untuk melakukan apa saja. Terima kasih Bu. Iya, bebas berarti bebas berinovasi. Ya, ini adalah sesuatu yang kalian butuhkan ya. Yang kalian butuhkan itu bermacam-macam. Tidak bisa kalian menyamakan dengan teman-teman kalian. Baiklah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kalau kita sudah terpenuhi dengan 5 kebutuhan dasar, kita akan mendapatkan dunia kita yang lebih berkualitas. Ya, apa itu dunia berkualitas? Ya, dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Ya, kalau Anda berpikir positif berarti dunia Anda itu berkualitas. Jadi jangan negatif terus. Ya, ini bisa juga tempat yang Anda menyimpan gambar representasi. Ya, ini bisa tempat yang sering kalian kunjungi untuk mendapatkan sesuatu atau hal yang baik. Terus bisa berisi orang-orang atau hal apa saja terkait dalam hidup Anda yang membuat Anda merasa bahagia atau terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Iya, kalau kita bisa tinggal di tempat orang-orang yang kita butuhkan dan menyenangkan bagi kita, itu termasuk kita sudah mendapatkan dunia yang lebih berkualitas. Kalau kebutuhan dasar kita harus kita dalamnya, kita bisa mendapatkan dunia yang berkualitas. Ya, dunia berkualitas saya. Ya, dari pertanyaan ini
Panggilan kebajikan yang terpenting dalam hidup Anda adalah ya disiplin. Boleh. Kalau Ibu Marlena apa nilai kebajikan yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau saya maksudnya kejujuran. Kejujuran. Iya. Hidup itu butuh kejujuran. Baik, yang ketiga adalah kalau Anda menjadi orang yang ideal. Ya, jika kalian menjadi orang yang ideal. Karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri? Ya, ketika Anda mungkin memegang jabatan. Kalau Anda tuh merasa diri Anda tuh udah pantas untuk menjadi seseorang yang memegang kekuasaan atau apa ya? Kira-kira sifat apa yang Anda ingin miliki? Ya sebagai seorang laki-laki yang di Mungkin adil dan Tuhan jawab. Iya, setiap orang mempunyai sifat atau karakter yang dimiliki itu berbeda-beda. Ya. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda selalu di sini karena ada yang baru ya kita tanya apa yang membanggakan saat ini? Ya boleh jadi pencapaian yang Anda banggakan, silakan. Pencapaian yang saya dapat saya banggakan ya bebas status ya. Iya. Status dengan budaya halal dan sekarang alhamdulillah jadi kayak gitu kan. Alhamdulillah. Ya, semua orang punya pengalaman yang membanggakan dan mengasihkan dan berkesan bagi hidup masing-masing. Ya. Kayaknya itu saat sekarang pengalaman atau hal yang dia banggakan adalah ketika mengubah status dari honorer menjadi seorang ASN. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Tidak ada lagi ya. Ya apa? Eki mungkin ada tambahan. Sengaja dulu ya apa Eki? Baiklah, yang berkenan ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah kata puncak hidup Anda. Ini pengalaman terbaik bagi Anda selama dalam hidup Anda. Ya mungkin ya Ibu Eka silakan dengan ceritakan pengalaman yang paling menarik dalam hidup Anda. Ya, itu apa ya? Silakan. Ya. Ayo bagi pengalaman terbaik ya. Ini kaitannya dengan budaya positif kita kan. Berbagi pengalaman yang sangat menarik. Budaya positif. Iya silakan Ibu Eka, apa yang menarik yang selama ini Anda alami? Di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda yaitu lulus Pilpres. Itulah puncak yang ada di saya dan IPG. Oke, terima kasih. Ya. Karir itu juga menjadi hal yang membanggakan. Benar kata Bu Eka, ketika kita lulus mengikuti sebuah kompetisi itu adalah hal yang membanggakan. Selagi itu positif, itu akan menjadi cerita hidup kita. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bu Yona, apa yang bermakna dalam hidup Anda? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Sebenarnya banyak ya. Satu saja Bu Yona. Salah satunya alhamdulillah bisa lulus di sini, bisa bertemu dengan rekan-rekan semua yang sefrekuensi. Iya, lulus menjadi seorang pegawai negeri adalah sesuatu yang bermakna bagi hidup. Iya. Baiklah, ini adalah hal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita untuk menuju dunia yang berkualitas. Ya, ketika kita telah mencapai dunia yang berkualitas
dan manajer. Ya, nah sebagai seorang guru, ya, iya, kita ini namanya berdiskusi, berbagi ilmu. Ya, kalau kita sebagai guru ya, tidak mungkin tidak pernah menghukum yang namanya anak. Iya, walaupun tidak secara fisik, secara perkataan pasti sulit. Ya. Walaupun penghukum ini sebenarnya tidak baik, karena itu kalau dari perkataan itu akan membekas selama dalam ingatan seorang anak. Sebenarnya penghukum ini dibilang tidak bagus, tidak juga. Karena kenapa? Ada yang menganggap penghukum ini adalah hal yang positif bagi anak itu, apalagi bagi lulusan-lulusan 90 tahun. Ya. Menganggap bahwa hukuman dari guru itu adalah motivasi untuk ke depan untuk berubah. Ya, tapi kalau untuk saat sekarang ini penghukum ini jarang dilakukan. Karena kenapa? Sekarang sudah ada undang-undang untuk perlindungan anak. Apalagi kalau kita sekarang sudah menghukum menggunakan kekerasan fisik. Ya. Dan untuk menjaga kekerasan secara emosional juga, kita sebagai guru juga dilarang untuk berkata-kata kasar. Ya. Itu penghukum. Supaya apa? Jangan sampai anak itu dendam dengan kita sebagai seorang guru. Karena kenapa? Lidah itu lebih tajam dari pisau. Jadi kalau kita sudah berkata itu kasar, sampai kapanpun anak itu akan mengenal itu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ya. Ini biasanya kalau guru yang seperti ini, gurunya lembaran guru, kalau nanya dengan anaknya tuh lembut sekali. Anak-anak, kamu selalu datang terlambat hari ini. Kan ibu sudah sering memberitahu kalian supaya datangnya tepat waktu. Kalian benar-benar mengecewakan ibu. Ya itu lembut. Jangankan untuk bicara, kalau kita diam ada yang ngeliatin, anak itu sudah merasa iya bersalah. Tanpa kata pun kalau kita diam melihati anak itu, tapi jangan pakai pasang ekspresi sangar ya. Ya, bukannya takut anak ini, anaknya jadi takut, bukannya merasa bersalah. Tapi kalau kita pura-pura sedih, anak akan merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Teman ini ada sisi negatif dan sisi positif kalau kita sebagai guru. Sisi positifnya adalah iya, anak itu senang kalau dianggap sebagai teman. Apalagi bagi anak-anak yang kelas tinggi, cerita apapun permasalahannya pasti bercerita karena dia menganggap kita teman. Tapi sisi negatif dari seorang teman kalau kita sesama siswa itu, ketika kita tidak bisa menolong dia menganggap bahwa kita itu bukan teman. Karena selama ini kita menganggap dia teman, membantu dia dalam segala hal, ketika kita tidak bisa hadir ketika dia mengalami sebuah persoalan, dia menganggap kita tidak atau bukan teman. Itu biasanya yang dialami oleh para murid. Yang keempat adalah pemantau. Ya, ini seperti mata-mata ya guru ini kalau jadi pemantau. Benar tadi, kalau kita tuh kalau di lapangan upacara, apalagi yang jadi pembina itu sudah jadi pemantau. Dari ujung sudah kelihatan, tidak pakai topi, tidak pakai dasi, dan sepatunya warna-warni. Nah, itu namanya pemantau. Ya, karena dia sudah punya catatan, sudah punya checklistnya, sudah punya rekam jejaknya. Ya, itulah adalah pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Ya, manajer itu bukan hanya di perusahaan, ternyata di sekolah juga guru bisa jadi manajer. Ya, manajer ini adalah kompromi antara guru dan siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan,
tapi tawar menawar. Selagi bisa diperbaiki kesalahan itu, berilah kesempatan kepada siswanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ya, itu belajar. Ya, kita lihat ini adalah contoh permasalahan siswa yang terlambat. Sebenarnya ternyata bukan di drama saja ya, ada banyak alasan. Ya, 1000 alasan untuk tidak kena marah atau kena hukum dari guru. Ya, di sini kita akan menerapkan kalau melihat dari murid yang datang terlambat ke sekolah tentang 5 posisi total. Kalau penghukum, kalau melihat Jul sama siapa tadi? Doni ya, itu yang terlambat. Kita akan berkata, patuhi aturan sekolah. Silakan berdiri di depan kelas. Jangan berdiri, silakan tunggu di luar kelas. Itu kalau secara hukuman. Kalau kita membuat merasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, ibu kecewa sama kamu. Ya, karena dia datang terlambat itu walaupun alasannya tadi banyak ya bohongnya, tapi sebagai guru kita harus tahu dulu apa penyebab dia datang terlambat. Ya, sebagai teman, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu, nanti ibu guru bantu. Ya, kita membantu mencari solusi supaya tidak terlambat lagi. Itu kalau kita posisinya sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Iya, berarti pemantau ini sesuai, kalau kita punya keyakinan dan aturan sekolah, berarti sesuai hukumannya itu konsekuensi yang harus mereka terima. Ya, bukan hukuman, tapi timbal balik. Karena dalam sekolah itu kita sudah punya tata tertib atau peraturan, dan di kelas juga pasti sudah punya keyakinan kelas seperti yang di awal-awal tadi tentang disiplin. Mungkin kalau datang terlambat sebagai pemantau juga kita punya catatan apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut untuk menebus kesalahannya. Yang terakhir adalah manajer. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Iya. Di sini kita
sebagai manajer adalah tawar menawar. Tawar menawar di sini adalah berikan waktu atau berikan kesempatan kepada siswa itu untuk menebus kesalahannya atau memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ya mungkin mereka membuat sebuah perjanjian selama 3 hari akan mencoba untuk tidak datang terlambat. Ya, sebagai manajer itu jangan kita memaksa, tapi kita kasih tawar, ya, agar anak itu bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, dari 5 posisi kontrol inilah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita di sekolah. Ya, kalau penghukum itu lebih berat dan tidak cocok bagi anak kita, carilah dari 5 ini, ya, yang bisa kita terapkan di sekolah. Dan lihat juga peraturan apa berat atau tidak yang dilakukan oleh seorang anak. Ya. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah, balik seperti Jul dan Dito tadi, kita punya yang berikutnya itu adalah segitiga restitusi dalam pemecahan permasalahan yang ada di sekolah. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ya, keyakinan ini adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh setiap wali kelas, bisa juga peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, melihat peristiwa atau permasalahan yang dihadapi oleh si Jul dan si Dito, dalam hal ini pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, melalui permasalahan Jul dan Dito, kalau melihat dari menstabilkan identitas sebagai guru, apa yang harus kita lakukan yang kita ucapkan? Ya, mungkin Ibu Marlena bisa memberikan solusi supaya Jul dan Dito itu rajin sekolah dan tidak terlambat lagi. Yang pertama, tanyakan dulu kepada si Dito, ya, alasan kenapa Dito terlambat. Kita mendengarkan dahulu alasan itu, kemudian kita memberikan masukan kepada Dito, ya, untuk menstabilitaskan identitas dulu. Jangan merasa Dito itu jangan terlalu disalah-salahkan terlebih dahulu. Kita tanyakan dulu masalahnya kenapa, ya. Jangan langsung kita judge dia Dito, kamu salah, jangan, ya. Kita kembalikan dulu, ini dia mood dia itu untuk bercerita kepada kita. Ya, terima kasih. Ya, dari permasalahan Dito dan Jul, yang kita, ya benar kata Bu Madana, dalam menstabilitaskan identitas itu, posisikan dulu pada diri kita sendiri dan ingat masa lalu kita. Pernahkah kita melakukannya? Ya, jadikan kita dalam posisi kontrol itu sebagai teman. Ya, Dito dan Jul, ya ibu dulu pernah juga melakukan kesalahan seperti ini. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Posisikan kita sebagai teman supaya anak itu tidak takut dengan kita. Ketika anak terlambat itu, kita seolah-olah juga pernah melakukan hal tersebut dan bagaimana kita untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku pasti punya alasan. Nah, tadi Dito dan Jul kan terlambat ke sekolah, pasti punya alasan. Nah, kalau kita sebagai guru, apa yang kita lakukan untuk validasi tindakan yang salah yang terjadi pada Jul dan Dito? Ya, mungkin Ibu
sebagai guru mengalami anak yang sering datang terlambat, mestinya kita menanyakan apa alasan mereka datang terlambat setiap hari ke sekolah. Dan sekolah pastinya anak-anak berikutnya itu rumahnya tidak berjauhan dengan teman-temannya di kelasnya walaupun atau di kelas lain. Jadi untuk memastikan apa alasan yang mereka berikan, jadi kita terus memastikan dengan teman yang lainnya atau teman rumah yang dekat dengan yang terlambat tadi. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan, memberikan validasi atau memastikan alasan yang mereka sampaikan dengan menanyakan dengan teman permainnya atau teman yang dekat rumahnya. Terima kasih Bu Rani. Iya. Kalau validasi tindakannya salah, yang kita tuh harus cari dulu sebab akibat kenapa dia terlambat. Di sini juga posisinya kita adalah sebagai seorang teman juga, ya. Kalau melihat posisi siapa Dito sama Jul terlambat itu, selain kita posisinya sebagai teman juga, kita juga harus sebagai pemantau. Karena kenapa? Apa hanya hari itu saja Dito sama Jul datang terlambat, atau sudah sering sesuai dengan catatan yang kita punya. Ya, itu kalau kita validasi tindakan yang salah. Jadi jangan langsung marah dengan anak-anak, kamu datang terlambat terus. Tidak menanyakan kenapa dia selalu datang terlambat. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, ini untuk lebih meningkatkan motivasi kepada anak supaya anak itu mau berubah. Ya, ketika anak melakukan kesalahan termasuk yang dilakukan Dito sama Jul, karena kita tidak usah jauh-jauh mencari permasalahan, karena permasalahan yang terjadi sama Dito sama Jul itu yang sering kita alami di sekolah. Nah, bagaimana kita menanyakan keyakinan, bagaimana kita memotivasi dia secara internal, ya, memotivasi dia supaya berubah atau memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ya, mungkin Ibu Umi silakan, apa yang Dito atau Jul lakukan supaya mereka termotivasi atau ingin merubah ya permasalahan yang sering mereka datang terlambat dengan alasan-alasan yang mereka buat. Baiklah, terima kasih Bu Juni. Dari sebagai institusi sudah ada 3 poin. Poin satu itu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita semua memiliki motivasi internal. Sebelumnya sudah pernah dibahas motivasi itu ada eksternal ada internal. Kalau eksternal ya tadi kita hukum, kita kasih hadiah. Kalau internal itu dari diri sendiri. Maka dari itu untuk kasus yang tadi, maka kita sebagai guru itu harus memberi motivasi untuk tanggung jawab, untuk nilai siapa namanya tadi, Zul dan itu nilai mereka. Maksudnya begini, kalau misalnya kalian datang karena takut datang tepat waktu, karena takut dengan ibu atau ibu beri hadiah, itu tidak akan menambah nilai kita, tidak akan menambah nilai menghargai diri sendiri seperti itu. Terus kalau untuk segitiga restitusi yang ketiga itu, kita sebagai guru memberi ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Setelah kita misalnya identitas, validasi tindakan yang salah, jadi kita kan tahu anak-anak itu terlambat alasannya kenapa. Misalnya bangun kesiangan disebabkan dengan apa? Setelah kita ajak mereka untuk berdiskusi, maka kita beri ruang kepada anak-anak ini bagaimana solusi terbaik dari mereka yang dari diri mereka sendiri. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Bu Umi. Ya, dari penjelasan Bu Umi, ya kita motivasi internal, kita motivasi. Mereka telah melanggar disiplin kelas maupun peraturan sekolah. Ya, mungkin
supaya kalau mereka ingin, Bu, saya pengen jadi tentara, saya pengen jadi, kalau datang terlambat terus, bangun kesiangan terus, apa bisa mencapai cita-cita. Jadi tanyakanlah, ketika kita atau murid kita melakukan sebuah kesalahan, tanyakan cita-cita mereka mau jadi apa, biar kedepannya mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Ya, itu langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Ya, baiklah, itulah presentasi yang telah saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah. Ya. Dan semoga apa yang kami sampaikan dari awal sampai terakhir ini bisa bermanfaat dan bisa kita lakukan di sekolah secara bersama-sama. Amin. Ya, dan juga bisa kita terapkan. Amin. Ya, sebelum saya akhiri, saya punya kata-kata untuk kalian. Cobalah untuk tidak mengejar kesuksesan, ya. Tapi jadilah diri kalian jadi diri yang bernilai.